Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour 2022 sudah dimulai dengan seri pertamanya Arteng Master. Format permainannya masih sama kawan dengan tahun lalu. Pemain akan main game rapid 15 menit, increment 10 detik. Ada babak penyisian selama 4 hari dan dilanjut dengan babak knockout sampai final. Cuma yang berbeda adalah penilaian poin. Jika tahun lalu formatnya menggunakan format pengumpulan poin kawan, tapi tahun ini berbeda. Langsung menggunakan perolehan hadiah uang. Setiap kali menang, pemain memperoleh $750 setara 10 jutaan. Dan yang remis mendapatkan $250 setara 3,5 jutaan. Dan yang kalah tak dapat apa-apa. Dan berikut ini kawan line up pemain pada seri pertama Arteng Master ini. Kalian bisa lihat siapa saja yang ikut turnamen di seri pertama ini. Dan main turnamen online seperti ini kawan, ada enaknya dan ada juga nggak enaknya. Enaknya bisa main sambil ngutut, sambil ngopi, sambil makan, atau main hanya sekedar pakai kaos oblong atau celana kolor. Enaknya seperti itu kawan. Tapi yang nggak enaknya adalah masalah perbedaan waktu kawan. Yang nggak enak ini adalah dingliran kawan, main pada dini hari. Oke, yang akan kita ulas pertama ini adalah permainan dari Magnus Carlsen. Magnus Carlsen maksud saya kawan, unggulan pertama di turnamen ini, sekaligus juara bertahan Chess Champion Tour tahun lalu. Mengawali hari pertama yang kurang bagus kawan, hanya mengumpulkan $1.000 dari 1 kali menang, 1 kali remis, dan 2 kali kalah. Langsung kita ke atas papan. Dan kali ini saya akan berikan langsung 2 game dari Magnus Carlsen. Pada babak pertama ini Carlsen berhadapan dengan Artemiev. Bermain dengan pion G3 pembukaan Hungaria dibalas dengan kuda F6. Biasanya pembukaan-pembukaan seperti ini bisa saja kawan bertransposisi ke bentuk apapun. Apakah ke Catalan Opening, King's Indian Attack, King's Indian Defense, bisa saja terjadi. Gajah G2, pion D5, kuda F3, pion G6, sama-sama Fianchetto sayap raja. Carlsen rokade, gajah G7, pion C4, menantang. Tantangan diterima oleh Artemiev. Dan Carlsen tidak mencoba merebut kembali pion hitam ini dengan langkah menteri A4 untuk melakukan skak dan mendapatkan pion hitam kembali. Carlsen memilih merebut pion hitam dengan kuda A3. Artemiev rokade, kuda pukul pion C4, sekarang pion C5. Dengan mendorong pion C2 petak seperti ini kawan untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap ini. Dan juga dengan mendorong langsung 2 petak ini agar dia tidak terjebak oleh langkah kuda ke petak C6 nanti. Dan di sini Carlsen melanjutkan dengan pion B3 dan mungkin kalian melihat terbuka diagonal gelap bagi gajah kalian untuk menyerang beteng ini. Gajah siap memblokadenya di petak B2 karena sudah mendapatkan dukungan dari kuda di petak C4. Jadi Artemiev melanjutkan dengan pengembangan kuda C6. Gajah B2, di sini gajah terang E6 menyerang kuda, di backup oleh beteng C1, beteng hitam C8, dan Carlsen melanjutkan dengan pion D3. Memperkuat posisi kuda kawan dengan 2 pion sekaligus memberikan petak manuver bagi kuda mungkin ke peta ini, atau langkah menteri untuk maju untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap. Dan Artemiev melanjutkan dengan pion B6, memperkuat juga bangunan pion sayap menterinya. Dan langkah pion B6 ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Pada posisi ini tadi kawan di game sebelumnya ada yang memainkan kuda ke petak B4 seperti ini, dibalas putih seperti ini, kuda kembali ke sini dan pion ini didorong maju ke petak D4. Dengan variasi permainan ini kawan, hitam menang saat itu. Tapi di sini tadi kita temui Artemiev memilih pion B6-nya, Carlsen membalas dengan menteri D2, menteri hitam D7 dan beteng F bergeser ke D1. Begitu juga Artemiev menggeser beteng F-nya ke D8, kuda F ke E5, menantang pertukaran kuda sekaligus mengancam menteri. Diterima oleh Artemiev, dipukul balik menggunakan kuda tetap memberikan ancaman bagi menteri. Menteri ke D6 dan pion B4 menantang pion hitam untuk membuka lajur C. Pada posisi ini kawan, terlihat kontrol waktu kedua pemain hanya selisih 1 menit. Mereka bermain cukup bagus dengan kontrol waktunya, tapi pada posisi Artemiev mulai menghabiskan waktunya. Berpikir kurang lebih selama 2,5 menit,
memutuskan kuda D7 menantang pertukaran kuda, juga membuka diagonal gelap bagi gajahnya. Carlsen menerimanya, kuda pukul kuda. Langkah terbaik tadi adalah pion B pukul pion C5. Carlsen memilih pertukaran kuda terlebih dahulu dan Artemiev merespon dengan langkah gajah pukul gajah. Pada posisi ini kawan, ada variasi yang bagus menurut Stockfish. Tidak melanjutkan pukul kuda menggunakan beteng atau menteri atau menggunakan gajah, ataupun tidak melanjutkan pertukaran gajah gelap. Stockfish menawarkan pion C pukul pion B4. Setelah terjadi pertukaran beteng seperti ini kawan, putih bisa melanjutkan pertukaran gajah gelap dipukul balik oleh raja, menteri B2 skak, ditutup dengan pion F6, kuda pukul pion dipukul balik oleh pion hitam. Dan pada posisi ini mungkin terlihat komposisi masih cukup seimbang kawan, sama-sama mempunyai beteng, menteri plus gajah terang. Tapi lihat posisi hitam ini mempunyai pion mayoritas di sayap menteri melawan satu pion putih. Tentu dengan dukungan gajah terangnya langsung mengarah ke sayap menteri ini kawan, 3 pion hitam ini nanti akan bisa merepotkan. Itulah variasi yang ditawarkan oleh Stockfish pada posisi seperti ini. Saat terjadi pertukaran kuda, hitam tidak melanjutkan pertukaran gajah gelap, tapi memilih pion pukul pion terlebih dahulu. Itulah yang ditawarkan Stockfish. Tapi Artemiev memilih pertukaran gajah gelap terlebih dahulu dipukul balik oleh menteri. Barulah sekarang gajah pukul kuda D7. Carlsen melanjutkan pertukaran pion dipukul balik oleh beteng dan melanjutkan baku hantam seperti ini kawan. Di sini beteng C1, menteri mundur. Selanjutnya adalah pion H4. Mulai mengekspansi sayap raja dengan pion-pionnya dan persiapan memulai permainan endgame. Di sini beteng C8 diterima oleh Carlsen, dipukul balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame, menteri plus gajah terang. Pion D4 oleh Carlsen untuk mendapatkan penguasaan di petak pusat, gajah D7. Selanjutnya pion E4, pion F6, pion F4, pion E5 tantang Artemiev, diterima, dipukul balik. Dan Carlsen sekarang sudah menciptakan pion bebas di lajur D. Sama kawan, apabila pion-pion hitam ini mampu untuk mendapatkan tempo untuk didorong dan menciptakan pion bebas, kemungkinan hitam juga mempunyai kans untuk mempunyai pion yang bisa promosi lewat sayap menteri nanti. Inilah langsung direspon oleh Artemiev dengan pion A5-nya, raja putih mulai bergerak, pion B5 lanjut Artemiev dan gajah H3 menantang pertukaran gajah terang, ingin memulai permainan endgame menteri versus menteri. Diterima oleh Artemiev, dipukul balik. Selanjutnya pion B4, menteri C2. Persiapan kawan untuk menantang pertukaran menteri dan mencoba melepaskan pion bebasnya yang nanti hanya tinggal 2 petak, yang jarak antara raja hitam dengan pion putih ini akan semakin jauh nanti. Ditolak oleh Artemiev dengan langkah menteri D7 skak, raja ke G2. Raja hitam juga mulai bergerak ke F7 untuk mendekati pion putih nanti kawan. Jika menteri sekarang bergerak ke petak terang ini untuk menantang pertukaran, maka diterima saja oleh hitam. Menteri pukul menteri, dipukul balik, dan raja hitam ini mampu untuk mendekati pion putih nanti kawan. Dan kalian sudah tidak bisa berharap bisa promosi. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Carlsen tidak langsung menantang pertukaran menteri karena dia nanti akan kalah tempo. Terlebih dahulu menteri F2 skak, raja bergeser dan menteri ke J5. Posisi raja sekarang mulai menjauh kawan dari pionnya. Kemungkinan Carlsen akan berani untuk menantang pertukaran menteri nanti. Dan coba lihat posisi menteri putih ini juga sedang mengincar pion di sayap menteri ini. Dan pada posisi ini parameter menunjukkan atau indikator menunjukkan permainan masih cukup seimbang dan dalam posisi remis. Tapi masalahnya Artemiev ini bermain cukup lambat kawan. Dia hanya menyisakan sekitar 19 detik, sedangkan Carlsen mempunyai 3,5 menitan. Cukup jauh perbedaannya. Inilah yang membuat perbedaan permainan di langkah berikutnya kawan. Di sini Artemiev hanya ada satu langkah yang bagus untuk menyeimbangkan permainan atau mempertahankan permainan. Dengan langkah menteri ke A4 menjaga pion atau ingin merebut pion dengan tempo skak nanti. Tapi Artemiev pada posisi ini mungkin dia sudah panik kawan dengan kontrol waktunya. Dia melangkah menteri ke G4, langkah blunder. Berharap menteri putih ini akan mendorong pionnya maju atau merebut pion ini kawan. Dan hitam bisa mendapatkan pion E4 dengan tempo skak dan seterusnya. Tapi Carlsen tidak sebodoh itu, dia memanfaatkan waktunya kawan untuk mengkalkulasi langkah yang benar.
dia memutuskan dengan langkah menteri ke E7 skak. Raja ke H6, langkah blunder lagi kawan. Kalaupun langkah raja bergerak ke petak G8, menteri akan melakukan skak lagi di sini, memaksa raja naik ke petak gelap. Menteri akan mengambil pion satunya dan skak, dan tentu saja putih akan tetap menang. Tapi Artimiev pada posisi seperti ini langsung melangkahkan raja ke petak H6. Dilanjut Carlsen, menteri F8 skak, raja ke H5, dan Carlsen membackup pion sekaligus menantang pertukaran. Jika tantangan sekarang diterima kawan, akan dipukul balik dan raja hitam sudah sangat jauh dengan posisi pion putih yang bisa promosi. Jadi Artimiev tidak melanjutkan pertukaran menteri, dia mendorong pion A4-nya berharap dengan pion bebasnya. Carlsen juga mendorong pion, sekarang pion B3. Menurut Stockfish langkah ini adalah langkah keliru, walaupun pada posisi ini sudah tidak ada langkah terbaik lainnya kawan. Pion ini sudah mendekati area promosi. Kalaupun kalian bertukar menteri sekarang, sudah tidak bisa mengejar pion putih ini promosi. Artimiev tadi bermain dengan pion B3 selepas pion D6 oleh Carlsen, dan barulah Carlsen di sini menukarkan menterinya terlebih dahulu dengan tempo skak dipukul balik. Carlsen mendorong pionnya, pion pukul pion oleh Artimiev, dan pion putih promosi. Pada posisi ini di langkah ke-42 Artimiev menyerah karena ancaman skakmat satu langkah yang sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Di sini nanti ada dua pilihan bagi menteri putih melakukan skak di petak G5 ini atau petak D1. Jika hitam mengontrol petak G5 dengan pion H6 ini, maka menteri ke petak D1 pun juga skakmat. Oleh karena itu selepas pion putih ini promosi seperti ini, Artimiev langsung menyerah di langkah ke-42 ini. Kemenangan di babak pertama ini membuat Carlsen semakin percaya diri di babak-babak berikutnya. Tapi pada babak kedua kawan, permainan Carlsen mampu diimbangi oleh Abdusattorov, memaksa permainan berakhir miss. Dan yang kita ulas pada game keduanya adalah saat bertemu dengan Esipenko di babak ketiga. Carlsen gantian sekarang pegang hitam. Di sini Esipenko sebagai putih mengawali dengan pion E4, dan kita temui permainan Italian game variasi dua kuda atau pertahanan dua kuda. Tidak melanjutkan dengan permainan right liver attack, sangat jarang level atas sekarang memainkannya. Di sini Esipenko melanjutkan dengan pion D3, gajah E7, tidak melakukan pengembangan gajah gelap yang agresif, biasanya di petak C5 Giocho Piano kawan. Dan menjadi sniper ditarik mundur nanti ke petak B6 atau ke petak B7 menjadi sniper di peta atau diagonal gelap ini. Memilih langkah yang kalem dengan gajah E7, rokade, kuda C3. Pada posisi ini beteng E1 merupakan pilihan utama, diikuti dengan pion C3 atau pion A4 untuk mendapatkan ruang-ruang nanti di sayap menteri kawan. Tapi Esipenko memilih kuda C3 dan pion D6. Pion A4 segera mengekspansi pion sayap-sayap menterinya, dihentikan oleh pion A5. Pada posisi ini di game-game sebelumnya, langkah yang paling populer adalah pion H3 mengontrol peta G4 ini. Esipenko memilih beteng E1 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-8 ini. Carlsen melanjutkan dengan kuda B4, mungkin mengosongkan petak bagi pion ini untuk segera didorong apakah satu petak atau dua petak nanti kawan. Juga mungkin memperkuat posisi petak pusatnya, juga memberikan pressure bagi pion C2. Direspon dengan langkah kuda ke E2. Memanfaatkan posisi gajah yang sudah tidak mengepin kawan, dan kuda ini siap bermanuver. Kalaupun sekarang gajah ini bergerak ke petak G4, kuda G3 bisa dimainkan oleh putih dan tidak khawatir akan gajah tadi pukul kuda F3. Carlsen tidak melanjutkan gajah G4 kawan. Di sini Carlsen melanjutkan dengan gajah E6 menantang pertukaran gajah terang. Diterima oleh Esipenko, dipukul balik oleh pion F, terbuka lajur F bagi beteng hitam. Carlsen juga mempunyai kontrol yang kuat di sini kawan. Kalaupun nanti kuda putih bermanuver ke peta G3, sekarang Carlsen tidak khawatir nanti kuda ini menempati outpost peta F5. Esipenko tetap melanjutkan kuda G3, kuda hitam kembali ke C6. Pion C3 mengontrol petak-petak gelap ini kawan agar kuda hitam tidak menepati spot ini lagi. Di sini kuda hitam ke D7 oleh Carlsen. Carlsen harus memutar otak untuk memanuverkan kudanya sekaligus membuka diagonal gelap, membuka lagi lajur F bagi beteng, dan di sini dimanfaatkan dengan langkah gajah E3. Ingin mencoba merebut kuda jika lompat ke sini nanti kawan.
Di sini Carlsen terpaksa memutarbalikkan kudanya ke F6 kembali. Dan Esipenko mulai memberikan tekanan dengan pion D4. Diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya Carlsen berbalik memberikan tekanan bagi pusat dengan pion D5. Ditolak oleh Esipenko lebih memilih memainkan kuda ingin merebut pion E6. Di backup oleh menteri, sekarang pion didorong maju mengusir kuda. Kuda mundur ke E8. Coba lihat kawan, sekarang di langkah ke-17 ini, putih sudah mulai menekan hitam dengan penguasaan ruang oleh pion E5 ini kawan. Dan posisi pion-pion hitam ini juga masih berada di baris kedua. Dia sudah kehilangan tempo tadi akibat Carlsen bermain dengan kuda yang mondar-mandir seperti ini tadi kawan. Kuda tadi juga sempat lompat ke peta ini, kemudian kembali lagi ke peta ini. Dan sekarang mundur ke peta E8. Carlsen sudah kehilangan temponya. Di sini putih atau Esipenko menarik kudanya ke H3. Carlsen melanjutkan beteng ke A6. Kali ini mencoba menggeser beteng untuk merebut pion yang ada di peta B2 ini. Dan dibalas langkah menteri G4. Di sini beteng B6 oleh Carlsen. Dibiarkan saja oleh Esipenko. Esipenko lebih memilih mengancam pion E6. Di sini Carlsen merebut pion B2. Langkah yang kurang akurat. Tadi engine menyarankan beteng naik ke F7, atau kalian mungkin bisa mencoba dengan langkah kuda ke peta D8, memperkuat posisi pion ini kawan. Tapi mungkin yang tidak disukai oleh Carlsen, langkah ini akan sangat defensif, sangat pasif bagi bidak-bidaknya yang harus terpaksa nongkrong di baris ke-8. Carlsen harus berbuat sesuatu, harus memberikan counter attack, yaitu memilih langkah beteng ambil pion B2. Dan putih merespon dengan langkah pertukaran menteri. Langkah paksaan kawan, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh kuda. Beteng terpaksa naik ke F7 dan di sini beteng E bergeser ke C1. Ingin merebut pion ini jika kuda hitam lompat. Esipenko melanjutkan pion G6 membuka ruang lebih bagi raja kawan. Ataupun mengontrol petak-petak terang ini agar kuda putih tidak bermanuver ke peta ini. Ini dimanfaatkan Esipenko dengan langkah tawaran pertukaran. Diterima, dipukul balik. Ingin merebut pion di peta B7 diblokade oleh kuda. Kuda ke E2 dan pion C6. Lanjut Carlsen memperkuat bangunan pionnya kawan. Ini untuk mencegah pergerakan kuda yang bermanuver nanti di sini atau di sini. Sehingga nanti kudanya ini nanti bisa bebas bergerak juga. Tapi posisi pionnya ini juga dalam ancaman kawan. Kuda ini sementara stuck di posisi peta B4. Esipenko melanjutkan dengan langkah gajah ke H6. Membatasi pergerakan di peta-peta gelap ini kawan. Baik beteng ataupun kuda nanti di sini. Dan dibalas beteng F5. Ingin mengancam gajah. Diantisipasi dengan pion G4. Langkah yang berisiko dari Esipenko. Dan dibalas beteng F3. Gajah turun ke E3 dan selanjutnya raja F7 menyerang kuda. Kuda lompat ke F4 untuk memblokade atau mengurung beteng hitam ini. Terlebih dahulu di sini pion G5 mengusir kuda untuk membuka jalan. Kuda ke H5 dan raja ke G8 memberikan ruang pelarian bagi betengnya. Karena pada posisi ini beteng ini sudah tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan. Di peta ini sudah sangat sulit. Hanya mempunyai satu peta yang ingin bergeser ke peta H3. Tapi nanti bisa dikejar oleh raja putih. Oleh karena itu Carlsen memberikan ruang bagi betengnya dengan raja ke G8. Pion B5 tadi menurut Stockfish merupakan pilihan terbaik untuk bermain dengan sayap menterinya kawan. Untuk membebaskan pion-pionnya di sayap menteri. Tapi Carlsen memilih bermain aman dengan raja G8. Beteng hitam dikejar oleh raja G2. Beteng turun ke F8. Sekarang pion H4. Jika tantangan ini diterima kawan, mungkin putih akan mengejar beteng dengan gajah H6 terlebih dahulu. Beteng naik, kemungkinan akan diserang dengan pion E6 ini, atau putih mendorong pion-pionnya maju kawan dan melepaskan dua pion bebasnya nanti. Tapi langkah pion pukul pion ini merupakan langkah terbaik. Tapi Carlsen memilih pada posisi seperti ini bermain dengan pion H6 dan dibalas dengan Esipenko kuda G3. Raja hitam F7, kenapa bergerak ke peta ini kawan? Memang terlihat pada posisi ini kuda siap memberikan garbuan bagi pion serta gajah. Oleh karena itu Carlsen melangkahkan raja ke F7 untuk membackup gajah, memberikan jalan bagi beteng melindungi pion jika kuda lompat ke peta ini. Kuda tetap lompat ke F5, beteng H8 dan di sini kuda pukul gajah dipukul balik.
Selanjutnya adalah pion pukul pion dipukul balik, dan di sini gajah pukul pion G5 skak. Esipenko unggul 1 pion untuk sementara di langkah ke-38. Raja ke F7, sekarang Esipenko mendorong pion F4-nya, dan putih mempunyai 3 pion bebas saling terkoneksi. Indikator sudah menunjukkan putih sudah sangat unggul, sudah pada ambang kemenangan. Carlsen harus berbuat sesuatu, tidak mau menyerah begitu saja dengan beteng G8. Selanjutnya raja ke G3 dan kuda C7. Ingin bermanuver ke peta ini untuk merebut gajah, didukung dengan beteng nanti. Di sini tidak diperdulikan oleh Esipenko, memilih mengancam beteng terlebih dahulu. Beteng naik, diancam lagi oleh gajah H6. Beteng naik, sekarang pion G5. Di sini kuda ke E6 dan digarbu oleh pion F5. Menggarbu beteng serta kuda. Apa yang harus dilakukan oleh hitam pada posisi ini, kawan? Hitam memukul kuda dan langsung menyerah di langkah ke-44 ini. Carlsen kalah pada game ketiganya. Setelah pada game dia berhasil menang, game kedua remis, dan game ketiganya akhirnya kalah. Dan pada game keempatnya tadi malam, kawan, Carlsen harus kalah oleh Ian Nepo. Sehingga dalam pengumpulan hadiah atau uang, kawan, Carlsen hanya mempunyai $1.000 pada hari pertama di babak penyisian ini. Itulah, kawan, 2 game dari Carlsen. Di game pertama dia menang, dan di game ketiga dia kalah oleh Andriy Esipenko. Saya rasa saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkah di game ini, kawan. Kalian sudah pasti bisa mengalahkan hitam dengan posisi seperti ini. Engine menunjukkan 18 langkah lagi putih bisa menskakmat raja hitam. Jadi sebagai bahan latihan kalian saja untuk melanjutkan game ini. Semoga ulasan-ulasan dari kami tadi bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.